Ini adalah cerita fiktif belaka kediaman Jingga yang dingin. Keluarga Ardiansyah, Ardi, sang ayah, Siska, sang ibu, dan anak lelaki mereka yang berusia 7 tahun, Rian, baru saja pindah ke sebuah rumah kolonial di pinggiran kota Malang. Rumah itu besar, dengan pilar-pilar beton yang kokoh dan rumpun bambu yang mengepung halaman belakang. Ardi membelinya dengan harga yang sangat murah, sebuah penawaran emas yang seharusnya sudah memicu alarm kewaspadaan di kepala siapapun. Rumah ini punya karakter, kata Ardi sambil mengelus dinding jati yang menghitam di ruang tamu. Siska hanya mengangguk ragu. Sejak pertama kali menginjakkan kaki di sana, ia merasa udara di dalam rumah itu selalu 5 derajat lebih dingin daripada di luar. Selain itu, ada bau yang terus menetap di hidungnya, bau bunga mawar yang sudah terlalu layu, hampir busuk. Malam pertama berlalu dengan sunyi yang mencekam. Namun, saat jam dinding besar di ruang tengah berdentang 12 kali, Rian terbangun. Ia melihat seorang wanita berdiri di pojok kamarnya. Wanita itu mengenakan gaun putih panjang bergaya tahun 40-an. Wajahnya sangat cantik, dengan kulit pucat yang bersinar di bawah cahaya bulan dan rambut hitam legam yang tergerai rapi. "Ibu," bisik Rian. Wanita itu tersenyum, sebuah senyuman yang begitu manis namun tidak sampai ke matanya yang gelap total. Ia meletakkan jari di bibir, memberi isyarat agar Rian diam, lalu menghilang ke dalam bayangan lemari jati. Minggu kedua, gangguan mulai berubah bentuk. Ardi seringkali bekerja lembur di ruang kerja barunya. Suatu malam, saat Siska sudah terlelap, Ardi merasakan aroma mawar yang sangat kuat. Ia menoleh dan mendapati seorang wanita cantik duduk di sofa kulit di sudut ruangan. Ardi terperanjat, namun anehnya, ia tidak merasa takut. Wanita itu tampak begitu nyata, begitu anggun. "Siapa Anda?" tanya Ardi dengan suara serak. "Saya hanya pemilik lama yang rindu akan keramaian," jawab wanita itu dengan suara yang terdengar seperti dawai kecapi. Ia memperkenalkan diri sebagai Mawar. Mawar menjadi tamu malam yang rutin. Ia akan muncul saat lampu-lampu rumah mulai meredup. Ia tidak meneror, ia bercerita tentang pesta-pesta dan masa lalu, tentang kejayaan rumah ini. Ardi mulai terobsesi. Ia seringkali melewatkan makan malam bersama Siska hanya untuk bekerja, yang sebenarnya adalah berbincang dengan bayangan cantik itu. Siska mulai menyadari perubahan suaminya. Mata Ardi cekung, kulitnya makin pucat, dan ia mulai sering menggumamkan nama yang bukan namanya. "Ardi, siapa Mawar?" tanya Siska suatu sore. Ardi tersentak, marah. "Bukan siapa-siapa, jangan terlalu banyak ikut campur urusan ruang kerjaku." Siska tahu ada yang salah. Terutama saat ia melihat Rian sering berbicara sendiri di taman belakang, tepat di bawah rimbun pohon bambu. Rian mengatakan ia sedang bermain, masak-masakan, dengan Tante Mawar. Suatu malam, badai besar menghantam kota. Listrik padam total. Di tengah kegelapan, Siska mendengar suara tawa dari kamar mandi utama. Ia melangkah perlahan, memegang senter yang cahayanya mulai meredup. Di depan cermin, ia melihat dirinya sendiri. Tapi itu bukan dirinya. Sosok di dalam cermin mengenakan gaun putih, dan saat Siska menyentuh wajahnya, ia merasakan kulitnya dingin seperti es. Tiba-tiba, tubuh Siska menegang. Matanya berputar ke atas hingga hanya menyisakan bagian putihnya saja. Roh Mawar merasuki Siska. Ardi masuk ke kamar dan melihat istrinya berdiri dengan tegak, namun auranya berbeda. Siska, atau sosok di dalamnya, berbalik dan tersenyum, senyuman cantik milik Mawar yang selama ini ia lihat di ruang kerja. "Malam ini kita berpesta, sayang," suara itu keluar dari mulut Siska, namun nadanya berat dan bergema. Ardi yang sudah terpesona oleh hantu itu, mendekat. Namun, saat ia menyentuh tangan istrinya, ia melihat bayangan di dinding. Di dinding jati itu, bayangan Siska bukan lagi wanita cantik, melainkan sosok mengerikan dengan leher yang patah ke samping dan rambut yang menjuntai seperti akar pohon yang busuk. Ketegangan mencapai puncaknya saat Rian menjerit dari lantai bawah. Ardi dan Siska berlari turun. Rian menunjuk ke arah dinding di bawah tangga. Di sana, kayu jati yang kokoh itu seolah-olah bernapas. Retakan muncul, dan dari balik retakan itu keluar cairan kental berwarna merah kehitaman yang berbau busuk. Bayangan masa lalu mulai terputar di dinding seperti layar bioskop tua. Mereka melihat kejadian puluhan tahun lalu. Wanita cantik itu, Mawar, ternyata adalah seorang simpanan tuan tanah yang cemburu. Ia tidak meninggal dengan tenang. Ia dikhianati,
lehernya dijerat dengan kawat di ruang kerja itu, dan tubuhnya ditanam di balik dinding jati di bawah tangga agar tidak ada yang pernah menemukannya. Kecantikan Mawar yang dilihat Ardi hanyalah umpan. Semakin Ardi mengaguminya, semakin kuat Mawar menarik energi kehidupan dari keluarga itu. Tiba-tiba, sosok Mawar yang cantik di depan mereka berubah. Kulit Siska mulai terlihat melepuh, dan wajah cantiknya retak, menampakkan wajah asli hantu itu, tengkorak dengan sisa daging yang membusuk, mata yang menjulur keluar, dan lidah hitam yang panjang. "Kamu milikku," teriak hantu itu melalui mulut Siska. Ardi tersadar dari sihirnya. Ia melihat Rian yang hampir pingsan karena ketakutan. Dengan sisa keberaniannya, Ardi mengambil kapak darurat di dekat dapur. "Keluar dari tubuh istriku," raung Ardi. Ia tidak menyerang Siska, melainkan menghantamkan kapak itu ke dinding jati di bawah tangga, titik di mana bayangan darah itu mengalir. Setiap hantaman kapak membuat hantu di dalam tubuh Siska menjerit kesakitan. Brak, brak, kayu jati itu hancur. Di balik dinding itu, tersembunyi sebuah kerangka manusia yang masih mengenakan sisa-sisa gaun putih dan sebuah kalung mawar yang berkarat. Begitu tulang belulang itu terekspos udara, suhu ruangan naik seketika. Siska ambruk ke lantai, tak sadarkan diri. Roh mawar tersedot kembali ke arah tulang belulangnya. Bayangan mengerikan di dinding mencoba menggapai Ardi, namun Ardi segera mengambil bensin dari gudang dan menyiramkannya ke lubang di balik dinding itu. "Istirahatlah dalam api, Mawar." Ardi menyalakan korek api. Api berkobar hebat, membakar kerangka dan seluruh dinding jati yang selama ini menjadi penjara sekaligus sumber kekuatan sang hantu. Suara jeritan wanita yang memekakkan telinga memenuhi seluruh rumah, hingga akhirnya perlahan menghilang bersama abu yang terbang ke udara. Sisa aroma yang menetap. Keluarga itu berhasil keluar sebelum api melahap seluruh bangunan. Mereka berdiri di halaman, di bawah rimbun pohon bambu, melihat rumah itu rata dengan tanah. Siska terbangun dalam pelukan Ardi. Rian memeluk kaki ayahnya erat-erat. Mereka kehilangan segalanya, tapi mereka mendapatkan kembali nyawa mereka. Namun, beberapa tahun kemudian, saat mereka sudah tinggal di apartemen modern yang serba beton, Rian sedang menggambar di meja makannya. Siska lewat di belakangnya dan bertanya, "Gambar apa, Rian?" Rian menunjukkan gambar seorang wanita cantik dengan gaun putih. "Tante Mawar bilang, dia cuma pindah alamat, Ma. Dia bilang apartemen ini juga punya dinding yang bagus buat ditinggali." Siska membeku. Di udara yang kering karena AC, tiba-tiba tercium aroma bunga mawar yang sangat kuat. Aroma mawar yang sudah busuk. Setelah kebakaran itu, keluarga Ardiansyah pindah ke sebuah apartemen minimalis di pusat kota. Dindingnya beton putih, lampunya neon terang, tak ada kayu jati, tak ada pohon bambu. Ardi pikir mereka aman. Namun, setiap kali Ardi memejamkan mata, kegelapan di balik kelopaknya tidak pernah benar-benar hitam. Mimpi itu selalu dimulai dengan cara yang sama. Ardi terbangun di sebuah lorong panjang yang lantainya tertutup kelopak bunga mawar merah yang segar. Wanginya begitu manis, begitu memabukkan, hingga Ardi lupa akan rasa takutnya. Di ujung lorong, sebuah pintu jati besar terbuka sedikit, memancarkan cahaya kuning keemasan yang hangat. "Ardi, datanglah," suara itu lembut, seperti bisikan kekasih. Saat ia masuk, ia menemukan dirinya kembali ke rumah tua itu, tapi dalam kondisi yang sempurna. Tidak ada debu, tidak ada kayu lapuk. Mawar duduk di sana, mengenakan gaun sutra merah yang menyala. Ia tampak 10 kali lebih cantik daripada sebelumnya. Matanya yang dulu gelap total, kini bersinar ramah. "Di sini, waktu tidak ada, Ardi. Di sini, kita bisa berdansa selamanya," kata Mawar sambil mengulurkan tangan yang halus dan hangat. Dalam mimpinya, Ardi merasa seperti pria paling perkasa di dunia. Mawar memberinya anggur yang rasanya lebih nikmat dari apapun, memujinya dengan kata-kata yang tidak pernah ia dengar dari Siska yang sibuk mengurus rumah tangga. Setiap malam, Ardi semakin tidak sabar untuk tidur. Baginya, dunia nyata adalah gangguan yang membosankan. Dunia nyata adalah tentang tagihan, tangisan Rian, dan wajah Siska yang lelah. Sedangkan di dalam mimpi, ada bidadari yang memujanya. Namun, ada harga yang harus dibayar. Setiap kali Ardi terbangun, ia merasa tubuhnya semakin berat. Saat ia bercermin, ia melihat memar kebiruan di lehernya, berbentuk seperti bekas jeratan kawat. Siska menyadarinya. "Ardi, kamu pucat sekali. Kamu bicara sendiri dalam tidur. Kamu memanggil nama Mawar." Ardi hanya menepis tangan istrinya.
Pikirannya sudah tertinggal di lorong mawar itu. Suatu malam di alam mimpi, Mawar mengajak Ardi ke sebuah meja perjamuan. Di atas meja itu tersedia berbagai hidangan lezat. Makanlah, Ardi. Jika kamu memakan ini, kamu tidak akan pernah merasa lapar atau lelah lagi di dunia sana, rayu Mawar. Ardi hampir menyuapkan sepotong daging ke mulutnya. Namun tiba-tiba, cahaya keemasan di ruangan itu berkedip. Untuk sepersekian detik, Ardi melihat wujud asli makanan itu, ulat-ulat yang menggeliat dan daging busuk yang penuh belatung. Dan tangan Mawar yang memegang gelas anggur bukan lagi tangan halus, melainkan tulang belulang yang hanya dibungkus kulit kering yang menghitam. Ardi tersentak. Tidak, ini tidak nyata. Wajah Mawar yang cantik seketika berubah. Senyumnya melebar hingga merobek sudut bibirnya. Nyata atau tidak, kamu sudah memberikan izinmu sejak pertama kali kamu mengagumiku, Ardi. Di dunia nyata, Siska terbangun karena mendengar suara aneh dari sampingnya. Ia melihat Ardi sedang mencekik lehernya sendiri dengan kedua tangannya. Wajah Ardi membiru, matanya melotot, namun ia masih dalam keadaan tidur nyenyak. Ardi, bangun! Siska memukul-mukul dada suaminya, tapi Ardi seperti terkunci dalam koma yang dalam. Di dalam mimpi, Mawar sedang menjerat leher Ardi dengan kawat berduri. Ikutlah denganku ke balik dinding jati itu, Ardi. Kita akan abadi di sana. Ardi berjuang, ia mencoba mengingat wajah Rian dan Siska. Di tengah sesak napasnya, ia melihat sebuah mawar di atas meja. Dengan sisa tenaganya, ia meraih mawar itu dan meremasnya sekuat tenaga. Duri mawar itu menusuk telapak tangannya di alam mimpi. Rasa sakit yang hebat itu bergema ke dunia nyata. Ardi tersentak bangun dengan teriakan yang memecah kesunyian apartemen. Ia terengah-engah, keringat dingin membanjiri tubuhnya. Siska menangis sambil memeluknya. Ardi melihat telapak tangan kanannya. Di sana, terdapat lubang-lubang kecil bekas tusukan duri yang masih mengeluarkan darah segar. Padahal, di apartemen mereka tidak ada satupun bunga mawar. Dia tidak ingin tulang belulangnya dibakar, bisik Ardi dengan suara parau. Dia ingin raga yang baru untuk kembali ke dunia ini. Malam itu, mereka tidak berani memejamkan mata lagi. Namun, saat fajar mulai menyingsing, Rian masuk ke kamar orang tuanya dengan wajah mengantuk. Ia membawa sebuah bantal kecil. "Pak, tadi Tante Mawar datang ke mimpiku," kata Rian polos. Siska dan Ardi mematung. Dia bilang, kalau Papa nggak mau diajak pesta, dia mau ajak aku aja. Dia bilang di bawah tempat tidurku ada pintu ke Taman Mawar yang bagus banget. Ardi segera lari ke kamar Rian dan membalikkan tempat tidur anaknya. Di sana, di atas lantai beton apartemen yang seharusnya polos, terdapat guratan-guratan di semen yang membentuk pola bunga mawar yang sedang mekar. Bau busuk yang sangat tajam seketika memenuhi ruangan itu. Mawar tidak hanya merayu melalui mimpi, ia sedang membangun fondasi rumah jatinya kembali, di dalam pikiran dan di bawah tempat tidur keluarga Ardiansyah.